Halo teman-teman, kembali lagi di channel Future AI. Nah, kali ini kita bakal ngelanjutin series video untuk belajar mobile development, yang mana kita belajar dasar-dasar bahasa pemrograman Dart-nya dulu ya teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan belajar yang pertama yaitu operator aritmatika. Nah, di bahasa pemrograman Dart ada yang namanya operator aritmatika teman-teman, seperti penjumlahan, ini pengurangan, perkalian. Kalau misal perkalian ini bukan pakai X ya, tapi pakai menggunakan bintang, teman-teman. Terus pembagian ini menggunakan garis miring. Terus ini ada yang namanya pembagian tapi bilangan bulat hasilnya. Nah, ini modulus kalau semesta ini kayak persen ini modulus. Jadi kayak gini, teman. Kan A tambah B 10 tambah 3 sama dengan 13, nanti outputnya seperti ini. Nah, terus kemudian ini pengurangan 10 dikurangi 3 benar 7. Terus A dikali B sama dengan 30. Nah, untuk pembagian ini nanti 10 dibagi 3 itu hasilnya 3,33 sekian ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau semisal menggunakan operator pembagian bulat, itu nanti outputnya bakal bilangan bulat, nggak desimal, kayak nggak yang kayak di sini. Terus kemudian ini ada modulus. Modulus itu hasil bagi teman-teman, hasil bagi. Contoh, 10 dibagi 3 kan 3 nih sebenarnya. Nah, tapi tinggal satu kan, karena 3 kali 3 sama dengan 9, 10 dikurangi 9 sama dengan satu. Nah, itu modulus teman-teman, hasil bagi. Terus lanjut ada operator perbandingan. Nah, operator perbandingan ini apa? Seperti ini contohnya. Di sini ada sama dengan. Ini namanya equals ya teman-teman. Yang kayak ngebandingin lah antara dua value. Contoh, ini A sama dengan 10. Terus kemudian ini B sama dengan 20. Nah, 10 apakah sama dengan 20? Enggak kan? Beda kan nih value-nya ya kan? Nah, maka nanti menghasilkan nilai false. Nah, operator perbandingan ini itu menghasilkan nilai boolean teman-teman antara true sama false. Oke, lanjut. Nah, ini tidak sama dengan. Kenapa kok tidak sama dengan? Hasilnya true karena A itu 10, B itu 20. Bener dong, nggak sama. Nah, maka hasil outputnya adalah true gitu. Nah, ini untuk lebih besar, teman-teman. Apakah A lebih besar dari 20? Salah dong. Maka jawabannya false. Nah, ini kebalikannya. A lebih kecil dari 20, ya benar, true. Gitu, teman-teman. Nah, oke lanjut. Nah, untuk yang simbolnya seperti ini, itu sama sebenarnya ya. Kayak yang di sini lebih besar, kurang dari, gitu-gitulah. Nah, ini sama sebenarnya. Tapi ada penambahan sama dengan, teman-teman. Misal, contoh, B-nya ini 10 ya kan. Terus kemudian ada begini. Nah, nanti itu nanti bakal nilainya true karena boleh sama gitu, teman-teman. Kita contohin aja kali ya. Misal nih, ini ada, kira saya gedein lagi. Misal contohnya integer A sama dengan 5, integer B sama dengan 5 juga misal. Nah, terus kemudian kita print A lebih besar dari sama dengan B. Nah, begini. Nah, ini kan enggak, kan dia sama kan ya. Harusnya nilainya sama kan. Nah, meskipun dikasih penambahan begini, ini boleh teman-teman. Jadi dia nanti nilainya bakal true. Nah, dia nanti nilai true. Jadi dia boleh sama atau enggak, dia boleh lebih dari. Misal ininya, sorry, ini kan lebih dari ya. Misal ini 6 deh. Harusnya, nah dia boleh true. Jadi nilainya sama true nanti hasilnya. Boleh sama, boleh lebih dari teman-teman. Begitu. Begitupun pula yang ini, yang kurang dari. Yang kurang dari begini, sama aja gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada operator logika. Nah, simbolnya adalah dan kayak gini, simbol dan dua gitu, atau enggak kita sebutnya n. Kalau misal n ini dia perilakunya adalah harus sama-sama true, teman-teman. Dua value-nya ini harus sama-sama true, gitu. Kalau semisal ini OR, ini operator OR. Kalau misal operator OR itu boleh salah satunya true, begitu. Terus kemudian ini not, yang mana kayak nanti akan menghasilkan nilai kebalikannya. Oke, kita contohin. Contohnya bool A sama dengan ini deh, bool true. Boleh deh gini aja deh. Bool B sama dengan false. Ini teman-teman. Terus kemudian nanti di sini kita print A sama dengan B deh contohnya.
Nah, ini ketika di running dia nanti hasilnya bakal false karena kalau semisal operator N itu harus ya teman-teman, operator N itu harus dua-duanya true. Operator N itu operator N itu harus dua-duanya true. Jadi kalau semisal gini, true ya. Nah, dia harus sama-sama true, teman-teman. Nah, dia nanti bakal menghasilkan true. Kalau semisal sama-sama false, misal ya. Nah, di sini ada warning bahkan sampai dari si bahasa pemrograman Dartnya, dead code kata dia. Try removing the code. Nah, kayak suruh hapus aja gitu loh. Ngapain ya? Karena emang perbandingan EN ini harus sama-sama true, teman-teman. Harus sama-sama true. Kondisinya harus sama-sama true. Beda lagi sama OR. Kalau semisal OR kayak gini, ini kalau semisal salah satu kondisinya itu true, ya teman-teman. Kalau semisal salah satu kondisinya itu true, nanti dia bakal menghasilkan true. Kalau semisal nggak ada yang true sama sekali, dia bakal false. Ini contoh, false, false, ya kan? Hasilnya false. Kalau semisal salah satunya true, ini bakal true, gitu. Nah, kalau semisal eh dua-duanya true, juga nggak masalah. Hasilnya pun true, gitu. Ini ada warning juga ya. Harusnya nggak masalah kalau semisal untuk OR, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah not ya. Kalau semisal not itu hanya kebalikannya aja sih. Misal ini B ya, kebalikannya des. Nah, hasilnya false kan yang awalnya true jadi false. Misal yang false itu jadi true. Gitu aja. Kalau semisal untuk not itu hanya untuk kebalikannya aja, teman-teman. Oke, lanjut. Yaitu ada control flow, teman-teman. Control flow itu banyak jenis. Yang salah satunya adalah if else ini, teman-teman. Nah, untuk if else, dia nanti mengecek dulu kondisinya, terus kemudian di sini perilakunya. Jadi di sini ini kondisi. Jadi logikanya kayak gini, teman-teman. Misal nih skor kan 85 nih. Dicek dulu apakah skor itu lebih dari sama dengan 90? Enggak dong, karena dia di bawahnya 90 ya teman-teman ya skornya ya kan. Nah, maka kondisi ini dia nggak penuhi, teman-teman. Alhasil dia lanjut ke kondisi yang selanjutnya, yaitu ini. Dicek lagi, apakah skor lebih dari sama dengan 80? Benar dong, skornya lebih dari 80. Maka nanti dia mencetak nilai B ini, teman-teman. Nah, berhubung di sini udah dicetak, alhasil kondisi yang di bawah ini nggak perlu dijalanin. Begitu. Jadi asalkan kondisi salah satunya terpenuhi, dia nanti bakal berhenti di situ, gitu. Kalau semisal else itu ketika kondisi semua di atasnya ini nggak ada yang sama gitu loh. Kayak contoh, misal skornya 60 kan nggak ada nih. Kayak di atasnya 70 juga nggak ada, 60 itu di bawahnya 70 ya kan teman-teman. Nggak ada kondisi yang apa ya, yang bisa memicu nilai 60 lah. Nah, maka dia bakal ngeeksekusi si else-nya ini. Gitu teman-teman. Contoh ya. Misal nih, integer score tadi ya, kan 80 deh. Ini aku contohin yang else ya. Misalnya yang simple aja, lebih dari sama dengan 70 deh. Print lulus gitu aja. Kalau misalnya di atas 70, maka tidak lulus deh. Kalau misalnya di bawah 70. Nah, karena ini skornya di 80, maka di atasnya 70 ya kan teman-teman. Maka kondisi ini true, teman-teman. Benar. Kondisinya benar, maka langsung dieksekusi yang ini lulus. Tapi kalau semisal kondisinya yang ini tidak terpenuhi, maka nanti dia bakal ngejalanin ngeeksekusi yang else. Contohnya, ini misal nilainya dapat 45 nih, misal. Nah, ini maka tidak lulus, teman-teman. Atau kita tambahin di sini deh. Else if
Di sini skornya misal sama dengan 65, maka di sini remedial misalnya. Nah ini, misal kalau semisal skornya itu 65, contohnya 65 ya, dia remedial. Dia nggak masuk ke kondisi yang ini, dia ngecek dulu tapi urutannya dari sini tetap dari atas teman-teman. Ngecek nih, oh kondisinya nggak terpenuhi, ya udah langsung eksekusi ke kondisi yang selanjutnya, yang ini. Oh ternyata bener nih, dia nih skornya 65 gitu loh. Maka ya udah eksekusi aja yang sini, di sini nggak perlu dieksekusi, gitu teman-teman. Nah, oke lanjut ke control flow yang switch teman-teman atau switch case deh sama aja. Nah, di sini itu kita inisialisasi dulu variabel yang di sini yang mau dibandingin, yang mau dicocokin gitu loh. Nah, dari sini kita masuk ke sini kan number. Nah, number ini sama dengan satu. Nah, terus di sini kemudian dibandingin apakah di case yang pertama itu yang itu satu itu sesuai dengan yang number gitu loh. Nah, kalau misal sesuai ya udah cetak yang ini, eksekusi yang di sini, terus kemudian break ya itu nggak usah lanjutin proses yang selanjutnya. Begitu teman-teman, nggak usah. Jadi proses yang di sini nggak perlu. Terus kemudian di sini ada default. Kalau misal default itu seperti else pada di control flow yang if gitu, teman-teman. Kayak contoh ketika kondisi ini nggak terpenuhi semua, ya udah print aja eksekusi yang default. Contohnya, ini kita contohin yang ini yang F tadi kita hapus saja. Contoh di sini ada switch, teman-teman. Sini ada skor. Semisal case-nya 90, maka dia ring A contohnya. Terus contohnya ya teman-teman. Terus di sini ada default default print remedial. Contohnya kayak gini. Nah, skornya kan 45 nih. Nah, dia remedial. Nah, terus selanjutnya misal dia 90, nanti dia bakal mencetak A. Nah, tapi minusnya kalau misal switch case itu nggak ada yang operator pembanding gitu teman-teman. Jadi nggak bisa masukin operator logika di sini. Contohnya ya, misal kalau semisal skornya lebih dari sama dengan 90 gitu, dia nggak bisa gitu. Nah makanya kalau semisal untuk kondisional yang kayak gini, itu lebih cocok menggunakan if else teman-teman. Kalau semisal switch case itu lebih cocok untuk ngebandingin antara value-nya aja gitu. Jadi nggak perlu yang sampai ada operator logika kayak contoh lebih dari, or gitu, and dan lain-lain gitu teman-teman. Nah, oke lanjut ke control flow ternary operator. Nah, ini mirip-mirip kayak if else tapi dia lebih ringkas teman-teman. Yang mana di sini adalah kondisionalnya. Terus kemudian kalau misal kondisional ini terpenuhi, itu nanti bakal ngejalanin ini. Kalau kondisionalnya nggak terpenuhi, maka dia menjalanin ini. Jadi ini else-nya. Gitu. Kita contohin ya. Contoh, integer umur ya. Misal umurnya 18 deh. Atau enggak 21 deh. Di sini untuk statusnya, misal status. Di sini baru langsung kondisi, teman-teman. Langsung kondisionalnya. Contohnya, umur lebih dari sama 18, maka ini dewasa. Jadi bacanya kayak gini, teman-teman. Dewasa. Terus kalau semisal enggak, dia belum dewasa gitu. Jadi kayak gini. Kondisionalnya dulu di sini. Kalau semisal umur lebih dari sama dengan 18, maka nilai dari status atau value dari status ini dia dewasa. Kalau enggak, ya udah dia belum dewasa. Gitu teman-teman. Ini contoh kita print. Nah, dewasa karena dia lebih dari 18. Contohnya kalau misalnya 19 sorry. 12. Nah, dia bakal ngeksekusi yang di sini. Jadi
Kalau misalnya kondisi ini, maka ini yang dijalanin. Kalau semisal ini nggak terpenuhi, maka ini yang dijalanin. Gampangnya seperti itu, teman-teman. Atau enggak, kita nggak harus status juga boleh sih, gini langsung gini juga bisa. Belum dewasa. Atau enggak di sini 19, dia bakal dewasa. Nah, ini sama aja. Nah, cocoknya untuk apa? Nah, untuk kayak kondisi kondisi kondisional yang katakanlah dia itu singkat atau kecil-kecil aja seperti inilah. Kayak contoh yang string status ini. Ini cocok kalau semisal pakai ternary operator. Sebenarnya kayak gini, ini juga bisa kok teman-teman pakai if else, ya kan? Contohnya kayak gini. Tapi kan ini panjang nih, makan berapa baris ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, teman-teman. Nah, sedangkan kalau semisal menggunakan ternary operator dia cuma satu baris. Sebenarnya bukan begini ya. Misal di sini ada string status. Status. Ini deh. Ini kita contohin aja. Status. Terus kemudian yang di sini diubah. Ini diubah. Nah, ini. Jadi kalau misal kondisi ini lebih dari 18, umurnya lebih dari 18, maka statusnya dewasa. Kalau misal enggak, dia belum dewasa. Tapi ini juga bisa dipersingkat. Seperti ini, teman-teman. Ini juga boleh nih. Ini. Nah, gitu teman-teman. Sama aja. Jadi misalnya ya, ini kita contohin untuk yang ini dulu. Dia dewasa, terus kemudian ini kita menggunakan yang ternary operator. Dia juga dewasa. Sebenarnya sama aja, tapi ini jauh lebih ringkas. Begitu teman-teman. Oke lanjut, yaitu ke looping teman-teman. Yang pertama ada for i atau for bisa dibilang. Nah, jadi dia nanti bakal ngeksekusi sesuai dengan panjang lengnya. Jadi gini teman-teman. Kalau misal di dalam for, di dalam tanda kurungnya ini, di dalam ini, sama ini, nah itu isinya adalah untuk inisialisasi variabelnya. Yang di sini, yang pertama nih. Terus ada ditandai dengan titik koma. Terus kemudian jeda selanjutnya adalah yang di sini itu ada kondisional. Terus kemudian di sini itu ada increment, teman-teman. I plus plus ini increment, nambah satu gitu loh. Nah, jadi alurnya bagaimana? Jadi gini, awalnya i ini variabel i itu sama dengan nol. Terus kemudian di sini selama i-nya itu di bawah lebih kecil daripada 5. Jadi ini kan kondisinya true nih kalau misal dari nol. Bakal true. Nah, kemudian i plus plus gitu loh. Kemudian di increment ditambahin. Jadi kalau semisal kondisinya true, dia bakal ngejalanin dulu. Terus kemudian selagi true, dia nanti ditambah. Contohnya seperti ini teman-teman. Or, sorry. Or. Nah ini. Misal lebih daripada 5 ya. Print. Print. Loop ke ini deh. Ini aku jalanin. Dah. Dia bakal ngeiterasi sebanyak panjang lengnya ini teman-teman. Sampai 5 kali. Kan satu, dua, tiga, empat, lima. Karena dari nol. Nah kalau semisal di sininya dari satu, ini bakal 4. Karena 5. Karena ketika masuk ke angka kelima, misal i, ini kan i kan ya. Ini i, ini kan i nih. Nilai dari i nih teman-teman. Nah kalau semisal angkanya itu udah sama dengan 5, itu kan berarti nggak terpenuhi kondisi ini. Karena dia nggak sama dengan 5 kecuali kita buat begini. Gitu. Kembali lagi ke operator yang sebelumnya. Gitu teman-teman. Dipakai nih. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya i plus plus ini adalah increment teman-teman. I plus plus itu bayang ibaratnya begini teman-teman. Integer A sama dengan 10 nih misal. Terus kemudian A aku print A plus plus. Nah, ini aku kembali. Nah, tapi kalau A++ itu kondisinya adalah seperti ini, teman-teman. Habisnya dilakukan
habisnya dilakukan A++ ini dilakukan increment, kemudian baru value-nya ditambah. Kayak gini. Proses. Nah, kita kasih print dulu. Increment. Terus kemudian A. Setelah increment oke deh. Nah, oke ya. Nah, kalau semisal increment yang notabene-nya A++, jadi dia dieksekusi dulu, tapi nilainya nggak berubah pada saat itu. Tapi ketika dipanggil lagi, dia bakal berubah. Makanya yang di sini itu nggak langsung iterasi yang pertama. Ini contoh ya. Iterasi yang pertama itu masih satu, nggak langsung ditambah gitu. Nah, kebalikannya adalah kayak gini teman-teman. Kalau semisal plus plus satu, ada plus plus satu, plus plus satu, plus plus A, itu ditambah dulu, kemudian dieksekusi. Jadi di sini langsung 11 teman-teman. Gitu. Bedanya adalah seperti itu. Oke, lanjut ke loop yang selanjutnya, yaitu ada while dan do while. Kalau while, itu selama kondisi yang di sini itu terpenuhi, maka nanti mau nggak mau di sini bakal dijalanin teman-teman. Asalkan di sininya true, nanti yang di sini, apapun itu, kondisi yang apapun itu, bakal tetap dieksekusi. Kalau while. Terus kemudian ada duel. Kalau duel itu ya sama sebenarnya. Kalau semisal selagi ininya true, dia bakal ngejalanin terus si edunya ini. Nah, tapi minusnya bedanya adalah dia ngelakukan eh kayak ya udah ditambahin dulu, diinkremenin dulu, kemudian masuk ke kondisi gitu aja. Sebenarnya cuman beda penempatan aja gitu. Nah, contoh ya, misal cer i sama dengan nol. Kemudian while i. Nah, gini contohnya. Nah, dia bakal ngejalanin sampai kondisinya nitro. Nah, hati-hati teman-teman kalau misal while dia bakal jalan terus selagi kondisinya nitro, teman-teman. Jadi hati-hati kalau semisal sampai memorinya crash teman-teman. Misal contoh ya. Misal i ini sama dengan nol. Ini aku buat i sama dengan nol gini, sama dengan nol. Nih, dan dia bakal oh sorry, kalau misalnya sama dengan nol dia nggak bakal true ya. Gini aja deh, true aja gini. Gini deh. Dan dia nanti bakal ngeprint terus tuh. Nah ini, dia bakal ngeloop kayak gini. Nah ini hati-hati teman-teman. Segera dimatiin. Nah takutnya ngeloop, terus teman-teman lupa ngematiin, nah malah berabe nanti. Nih, sampai crash teman-teman. Nah hati-hati teman-teman, karena sampai crash ini ya. Nah jadi jangan sampai nilai while-nya ini selama true gitu. Harus ada kondisi yang gimana caranya ini merubah gitu. Misal contohnya ya, bool is true, is loop deh dengan true awalnya. Gini, gini boleh. Terus kemudian dia bakal ngeloop terus karena dia masih true is loopnya. Dia bakal ngeprint terus. Kemudian di sini ada kondisional teman-teman. Is loop sama dengan jika i-nya lebih dari 20 deh misal, maka is loop-nya maka false. Misal contohnya. Sorry, ini harusnya tanda tanya gini, terus kemudian di sini true. Ini kita pakai yang ternary operator tadi, teman-teman. Nah, kalau misal kayak gini, ini aman. Karena kalau misal kondisi kan ada kondisinya nih yang bisa matiin si ininya, yang mana nanti ketika dia udah nyentuh nilai ke-20, iterasi ke-20, dia nanti bakal false gitu loh, teman-teman. Nah, ini contoh ya. Kebalik ini, teman-teman. Ini true, ini false.
Nah, dia bakal nge-through dulu selama I-nya ini di bawah 20, dia bakal iterasi. Nah, tapi nanti ke iterasi ke-20 dia bakal nilainya false. Jadi is loop-nya awalnya jadi false. Gitu, teman-teman. Nah, oke lanjut ke for in dan for each. Sebenarnya ini sama aja. Bedanya adalah dia kita ngasih variabel untuk setiap isi dari si listnya, teman-teman. Biasanya digunakan untuk list sih. Nah ini misal ada list buah-buahan ya teman-teman, ada tiga. Nah, kalau misal menggunakan for in, itu kita ngedefinisiin si variabelnya. Jadi kayak diambil nih, di slice per value dari listnya ini. Diambil ininya, diambil ininya, diambil ininya, didefinisikan menjadi item, variabelnya item. Nah, maka nanti di sini ketika dicetak, di print, nah nanti tinggal panggil itemnya aja, nggak perlu manggil ya udah apa atau enggak indeksnya gitu kan, array ada indeksnya ya teman-teman. Nah, itu nggak perlu. Kalau semisal for each itu jauh lebih simpel lagi karena ini menggunakan function bawaannya si Dart ya teman-teman. Ya udah definisiin di sininya mau apa, item kayak atau hewan juga terserah asalkan nggak sama yang di list. Contohnya ini item biasanya sih digunakan untuk item ya teman-teman. Biasanya untuk per ini, untuk per value-nya ini disebut item biasanya begitu. Nah, ini sama sebenarnya konsepnya. Itu kita contohin. Contohnya, misal di sini ada list items. Nah, ini contohnya ya. Terus kemudian ini string print item. Nah, ini contohnya nih. Nah, biasain kalau semisal nulis variabel yang value-nya banyak, itu dikasih plural ya teman-teman atau jamak. Nah, kalau semisal kayak cuma satu value, itu dibuat singular aja kalimat variabelnya yaitu item gitu. Nah, nanti ini yang di print yang di sini dia bakal ngeloop sepanjang ukuran si listnya. Ini kan ada tiga nih, satu, dua, tiga kan. Nah, nanti dia bakal ngelooping sebanyak tiga kali. Yang mana nanti setiap loopnya ini, setiap indeksnya ini itu didefinisikan sebagai item. Jadi kayak katakanlah item sama dengan sorry apple ini teman-teman. Terus sampai cherry gitu. Ini misalnya kita run, nah di sini bakal ngeloop semua teman-teman. Begitu. Begitupun juga for each ya. Misal, tapi kalau misal for each kita ambil si variable listnya ini, contohnya items dot di sini ada for each. For each. Nah di sini kemudian tutup kurung, buka kurung tutup kurung. Terus kemudian di sini ini kita kasih mau dikasih nama apa item terus kemudian di sini baru ekspresinya teman-teman mau ngapain nih gitu. The prince item kita item di sini jangan lupa ketik koma. Oke, nah, sama aja teman-teman, terserah teman-teman mau prefer yang mana itu juga boleh. Nah mungkin itu aja untuk video kali ini. Kalau semisal teman-teman masih ada yang bingung atau mau ada yang ditanyakan silahkan tulis aja di kolom komentar. Thank you for watching, bye bye.